Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga saja kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur tentunya atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, di mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita, dan insya Allah materi yang akan kita bicarakan adalah materi akidah atau tauhid. Semoga saja dengan materi ini pengetahuan kita pun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin baik, dan pengenalan kita terhadap Rasulullah dan agama Islam ini juga semakin sempurna. Karena sesungguhnya tiga hal tersebut adalah merupakan persoalan pokok dalam agama kita, dan bahkan seperti dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang tiga hal inilah nantinya yang akan menjadi pertanyaan saat seseorang telah memasuki kubur. Kemudian selanjutnya sholawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya, dan dapat senantiasa berupaya untuk mendatangi majelis ilmu dalam rangka untuk mengetahui sunnah-sunnah tersebut. Semoga dengan keadaan yang demikian, ibadah kita pun akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan diterima di sisinya dan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Hadirin jamaah sekalian, pembahasan terakhir yang telah kita bicarakan terkait materi akidah adalah pengetahuan yang mesti kita upayakan, yaitu ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan pengenalan yang baik. Nah, terkait
ilmu tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin telah kita sampaikan hal ini mesti meliputi 3 hal. Kita kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hati kita betul-betul beriman kepadanya. Kemudian kita kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ucapan-ucapan kita pun merupakan kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti mengarahkan perbuatan-perbuatan kita sehingga segala sesuatu yang kita lakukan betul-betul sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sesuatu yang baik, sesuatu yang ma'ruf. Artinya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti meliputi hati kita. Kemudian yang kedua meliputi lisan kita. Kemudian yang ketiga meliputi perbuatan-perbuatan kita. Dan ketiga hal ini tidak boleh terpisahkan. Mesti berjalan bersama antara hati, lisan, perbuatan harus sama-sama berada di dalam diri kita. Karena kalau seandainya 3 hal ini terpisahkan, maka sesungguhnya keimanan itu tidak akan sempurna. Sebagai contoh misalkan orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang liberal, mereka mengatakan seorang wanita tidak perlu mengenakan hijab, tidak perlu mengenakan jilbab yang menutupi aurat atau rambut mereka. Akan tetapi yang perlu atau yang diutamakan, kata mereka, seorang wanita menjilbabi hatinya. Jadi kata mereka cukup hati aja yang perlu dijilbabin, adapun fisiknya tidak perlu. Karena percuma kalau misalkan seseorang atau wanita mengenakan jilbab sementara hatinya belum baik, sementara ucapannya masih mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi hati dulu kata mereka yang perlu dijilbabin. Jadi ini merupakan sesuatu yang keliru. Ini adalah upaya pemisahan terhadap 3 kerangka keimanan yang tadi kita sampaikan. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, persoalan kedua yang mesti kita ketahui adalah ma'rifatu nabiyyihi. Kita mesti memiliki ilmu yang mumpuni supaya kita dapat kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sekalian, pembahasan ini persisnya di halaman 21. Kita lihat di halaman ini, di poin yang pertama, bahwa pengenalan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Kata beliau, yaitu mengetahui dan mengenal Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
dengan pengetahuan yang mengakibatkan seseorang, yang pertama ya Pak ya, jadi pengenalan kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mesti meliputi beberapa hal. Nah, yang pertama, menerima setiap apa yang dibawa oleh beliau, yaitu berupa petunjuk dan agama yang hak. Nah, ini yang pertama. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam rangka mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persoalan yang mesti tercapai dari pengenalan terhadap beliau, kita harus dapat menerima setiap petunjuk yang beliau sampaikan, yaitu berupa agama yang hak dan benar. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam seperti diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau adalah seorang rasul. Beliau adalah seorang nabi yang diutus. Jadi ini pengenalan kita terhadap nabi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Disebabkan karena beliau seorang nabi dan rasul, pastinya beliau membawa agama. Beliau mengajarkan syariat yang mesti diupayakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ketahui bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama Islam. Jadi kalau kita betul-betul kenal dengan Nabi Muhammad, ya pastinya kita akan tahu bahwa agama yang didakwahkan oleh beliau adalah agama Islam. Maka dengan demikian, jika kita betul-betul kenal dengan Nabi dan telah mengetahui bahwa agama yang diajarkan oleh beliau adalah agama Islam, maka tidak dibenarkan lagi bagi kita untuk mencari agama-agama yang lain. Tidak dibenarkan lagi bagi kita untuk mengadopsi syariat atau keyakinan dari agama yang lain. Jadi kita harus betul-betul totalitas menerima agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian, apabila kita perhatikan kondisi umat manusia yang ada sekarang, disebabkan karena mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih banyak di antara mereka yang memilih agama yang lain. Bahkan mereka mengatakan urusan-urusan agama mereka berpegang teguh terhadap apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Katakan misalkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani atau orang-orang musyrik yang lain. Sesungguhnya mereka tidak mau bergeming, ya Pak ya, tidak mau beralih untuk memeluk agama Islam, karena bagi mereka yang paling benar
adalah agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan banyak orang-orang yang tetap berada di atas agama yang sesat disebabkan karena mereka nggak mau menerima kitab, disebabkan karena mereka nggak mau menerima penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Dan alasan yang terkuat yang selalu dikemukakan oleh orang-orang tersesat tersebut adalah persoalan nenek moyang. Nah jemaah sekalian, seandainya mereka betul-betul kenal dengan Nabi Muhammad SAW, mereka betul-betul mengetahui bahwa Nabi kita adalah Rasul yang diutus. Nabi kita adalah Nabi yang diangkat oleh Allah sebagai sosok yang akan membawa agama, sosok yang akan menjelaskan tentang syariat peribadatan yang mesti dilakukan kepada Allah. Niscaya orang-orang tersebut pun akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mengikuti agama Islam sebagai agama al-haq. Akan tetapi persoalannya, ma'rifah, pengetahuan dan pengenalan mereka terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak ada. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tetap saja berada di dalam kesesatan dan kekeliruan dengan bingkai agama warisan nenek moyang. Kemudian yang kedua jamaah sekalian yang saya muliakan, kita mesti betul-betul mengenali Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita juga tahu tentang agama Islam sebagai agama al-haq. Sehingga jamaah sekalian, apabila kita telah mengetahui agama Islam adalah agama kebenaran, maka kita pun akan masuk ke dalam Islam itu secara totalitas. Apapun syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi kita, semuanya dapat kita terima. Semuanya dapat kita yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dapat kita yakini mengandung rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, apabila kita lihat kondisi umat manusia pada saat akhir zaman ini, sesungguhnya banyak di antara mereka yang telah mengakui bahwa Islam adalah agama mereka. Tapi disebabkan karena pengenalan terhadap Nabi masih dangkal, sehingga banyak syariat yang diajarkan oleh Nabi justru ditolak oleh mereka. Jadi mereka menjalankan agama sifatnya parsial. Mereka hanya menjalankan syariat agama yang sesuai dengan syahwat mereka. Apabila ada syariat agama yang notabene-nya bertentangan dengan syahwat dan keinginan mereka, ya mereka tidak segan-segan meninggalkan syariat tersebut.
Bahkan kadang-kadang disebabkan karena ilmu mereka tidak sampai pada salah satu syariat tertentu, mereka tidak segan-segan mengatakan syariat tersebut adalah kesesatan. Hal ini banyak sekali contohnya jemaah sekalian. Ya, contoh yang paling sering kita temukan di dalam interaksi kaum muslimin, yaitu persoalan-persoalan yang menyangkut urusan-urusan bid'ah. Banyak sekali orang-orang yang mengaku beragama Islam tidak menerima pernyataan Nabi bahwa bid'ah itu adalah kesesatan. Bahkan mereka meyakini dengan keadaan sebaliknya. Kata mereka, bid'ah itu ya banyak yang mengandung kebaikan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, persoalan menerima apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa bid'ah adalah kesesatan. Nah, ini mesti menjadi perhatian khusus bagi kita. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW, jika kita kenali dengan baik, jika kita yakini bahwa beliau adalah Rasul, Nabi yang diutus, beliaulah yang paling tahu tentang syariat, beliaulah yang menyampaikan syariat yang Allah kehendaki gitu. Beliau mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang sesat. Lalu kita mengatakan tidak. Bid'ah itu banyak yang mengandung kebaikan. Nah, ini sebetulnya adanya pemikiran semacam ini apakah menunjukkan bahwa seseorang betul-betul yakin terhadap Muhammad sebagai Rasul, terhadap Muhammad sebagai seorang Nabi. Kalau ia betul-betul yakin, tentu apa yang dikatakan oleh Nabi ya sepenuhnya diterima. Nah, kalau misalkan ada hal yang disampaikan oleh Nabi ternyata nggak diterima, bahkan ia meyakini dengan keadaan yang sebaliknya gitu Pak. Nah, ini menunjukkan bahwa keyakinan kita terhadap Nabi sebagai Rasul dan Nabi yang diutus gitu Pak ya, ini belum sepenuhnya. Ya, ini belum sepenuhnya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, saya pernah berkhutbah di salah satu masjid. Nah, sebelum saya naik ke atas mimbar, nah salah satu dari pengurus masjid tersebut mengatakan apa? Ustaz, nanti kalau misalkan berkhutbah, muqaddimahnya jangan dibacakan hadis kullu bid'atin dolalah. Jadi saya dipesanin seperti itu. Nah, kenapa demikian? Saya tanya seperti itu. Kata dia, di sini masjid kita tuh majmuk. Jadi aliran apa aja ada di sini. Takutnya nanti apa? Kalau hadis itu disampaikan, kami di dalam masjid ini akan terpecah belah. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, nah ini nih, mereka memandang hadis ini ancaman untuk kesatuan umat muslimin. Padahal sebetulnya jika mereka mengenal Nabi kita sebagai Rasul, seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, kami tidak mengutus engkau kecuali
untuk membawa rahmat dan kasih sayang terhadap alam semesta. Coba Bapak lihat apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini. Apapun yang dibawa, diajarkan, disampaikan, dicontohkan oleh Nabi, nah ini semuanya mengandung rahmat dan kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bid'ah adalah sesuatu yang keliru. Di sini terkandung rahmat dan kasih sayang. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di tengah-tengah kaum muslimin masih banyak yang memandang gitu Pak ya, bahwa di balik larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap persoalan-persoalan bid'ah mengandung malapetaka terhadap kaum muslimin. Apabila hal ini disampaikan dan diamalkan, sesungguhnya banyak orang yang memandang akan dapat memecah belah umat. Kira-kira mana yang benar? Apakah ayat yang disampaikan oleh Allah, sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah mengandung rahmat, atau anggapan sebagian orang-orang yang telah mengaku Islam? Jika disampaikan persoalan ini, yang akan terjadi adalah malapetaka, perpecahan, permusuhan. Kira-kira mana yang benar? Tentunya kita sebagai orang yang betul-betul mengenal Nabi sebagai seorang Rasul, pembawa kebenaran, dialah orang yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan apapun yang Allah inginkan dari manusia. Pastinya kita meyakini kalau yang disampaikan oleh Nabi ya sepenuhnya mengandung rahmat. Akan tetapi kalau misalkan kita meragukan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia pembawa kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya pastinya apapun yang disampaikan oleh Nabi akan ada sedikit banyaknya yang kita ragukan. Nah ini, kalau misalkan kita lebih yakin dengan apa yang dikatakan orang-orang gitu Pak, persoalan kelirunya urusan-urusan bid'ah akan membawa malapetaka. Nah ini bahayanya di sini Pak. Secara tidak langsung kita meragukan akan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak langsung kita masih meyakini ada sesuatu yang lebih bermanfaat dibanding apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak langsung kita meyakini ada aturan yang lebih membawa kebaikan terhadap kita dibanding apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, kita mesti mengenali Nabi sehingga apa? Sehingga yang pertama tadi kita dapat menerima petunjuk dan agama yang hak yang beliau bawa, yaitu dinul Islam. Sedikit pun dari apa yang beliau ajarkan terkait syariat Islam tidak boleh kita tolak. Ya Pak ya. Satu kata pun yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mesti kita terima dengan ikhlas.
mesti kita yakini itu mengandung kebaikan dan kemaslahatan untuk kita. Mesti kita yakini bahwa hal itu adalah kebenaran mutlak yang datang dari Allah, di mana Nabi kita bertugas hanya menyampaikan. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, persoalan kedua, apabila kita telah mengenali Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, konsekuensinya kita mesti membenarkan segala hal yang dikabarkannya. Nah, penjelasannya sebetulnya nggak berbeda dari apa yang disampaikan di awal ya Pak ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi terkait syariat agama, ini mesti diyakini sebagai kebenaran mutlak. Kenapa demikian? Karena Nabi kita hanya seorang Rasul. Nabi kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi, sesungguhnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang saya muliakan, Nabi berkabar tentang aturan-aturan agama. Nabi menjelaskan tentang aturan-aturan syariat. Ada syariat yang mesti kita lakukan. Ada syariat yang mesti kita tinggalkan. Nah ini semuanya harus kita yakini sebagai kebenaran. Jangan ada keraguan sedikit pun terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah bicara mengingkari gitu Pak ya, meragukan aja tidak diperbolehkan. Karena kalau seandainya kita meragukan apa yang disampaikan oleh Nabi, nah ini keadaan kita dalam masalah ini termasuk dari kalangan orang-orang munafik. Kalau seandainya kita tolak satu ajaran aja yang telah disampaikan oleh Nabi gitu Pak ya, kita tuh udah menjadi orang kafir. Kita tuh udah murtad dari Islam. Nah itu kalau misalkan kita menolak gitu ya. Maka oleh karena itu ya, ragu aja terhadap satu syariat yang diajarkan oleh Nabi tidak diperkenankan. Kalau seandainya kita ragu, nah ini keraguan ini adalah merupakan sifat atau karakter orang-orang munafik. Maka sekali lagi ya sekalian yang saya muliakan, ya apapun yang disampaikan oleh Nabi, semuanya mesti kita yakini sebagai apa? Sebagai kebenaran. Tidak boleh menolak dan tidak boleh ragu. Kemudian yang ketiga, konsekuensi ketiga ya Pak ya, jika kita betul-betul orang yang mengenali Muhammad sebagai Rasul yang diutus oleh Allah, kita mesti melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi setiap apa yang dilarangnya. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah memberkahi kita semua. Seperti kita sampaikan tadi, bahwa syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita kerucutkan, hanya mengandung dua hal Pak. Jadi Al-Quran, Bapak lihat tebalnya ya luar biasa gitu Pak ya. Kemudian hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya jutaan gitu Pak. Nah ini Al-Quran dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi, jika kita kerucutkan, sebetulnya kandungannya hanya ada dua Pak. Yang pertama, perintah melaksanakan.
Dan yang kedua, perintah untuk meninggalkan. Itu aja, Pak. Jadi kandungan syariat agama kita hanya berkisar di dua hal ini, Pak. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian Allah melarang kita untuk melakukan keburukan. Nah, dua hal ini diistilahkan dalam agama kita dengan takwa. Jadi ini aja, Pak, kandungan syariat agama Islam. Ini aja yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Perintah dan larangan. Nah, jemaah sekalian, apabila Nabi SAW memerintahkan, kita mesti meyakini bahwa perintah tersebut adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan sesuatu sementara hal itu enggak disukai, enggak dicintai, enggak diinginkan oleh Allah. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kadang-kadang Nabi kita SAW memberikan perintah kepada kita, lalu dikatakan oleh ulama-ulama ini wajib. Gitu, Pak, ya. Kadang-kadang perintah yang disampaikan oleh Nabi kita supaya kita laksanakan, lalu kemudian diteliti oleh ulama-ulama kita, nah ini sunnah. Gitu, Pak, ya. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, perintah yang wajib dan yang sunnah ini sebetulnya yang berbeda hanya bobot hukumnya aja, Pak. Ya. Hanya kandungan hukumnya aja. Adapun kandungan manfaatnya sesungguhnya mengandung manfaat yang besar. Ya, perintah yang wajib, ini manfaatnya luar biasa gitu, Pak, ya. Kemudian perintah yang disunnahkan, ini pun manfaatnya sangat luar biasa. Bahkan dua-duanya kadang-kadang saling mengisi, gitu, Pak, ya. Kadang-kadang keduanya saling berkaitan. Ya, sebagai contoh misalkan Allah memerintahkan sholat fardu, gitu, Pak, ya. Nah, ini kita lihat sholat fardu ini terkait dengan sunnah. Ada sunnah qabliyah, ada sunnah ba'diyah. Kemudian manfaatnya juga saling melengkapi, gitu loh, Pak. Kadang-kadang, ya, seperti di dalam hadis diriwayatkan dari Nabi kita SAW, kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abd. Persoalan pertama yang akan dihisab nanti dari seorang hamba adalah as-sholat. Kata Nabi, apabila hisab untuk sholat ini betul-betul baik, maka urusan-urusan berikutnya pun akan baik semua. Nah, kalau misalkan sholat wajib seseorang, kata Nabi, bermasalah, ya, Pak, ya. Sholat wajib seseorang misalkan ada kekurangannya. Katakan misalkan khusyuknya kurang. Pelaksanaan rukun fi'linya enggak sempurna. Pelaksanaan rukun qaulinya kurang bagus. Ini keadaan sholat semacam ini, ya, memiliki kekurangan, gitu, Pak. Nah, kata Nabi SAW, jika keadaan sholat kita nanti saat dihisab di hadapan Allah punya kekurangan, nah ini Allah akan meminta sholat sunnah kita. Apakah ada pahala dari sholat sunnah? Nah, ini yang diminta oleh Allah. Jika ada, nah pahala dari sholat sunnah ini akan digunakan oleh Allah untuk menambal kekurangan-kekurangan sholat fardu atau sholat wajib kita.
saya muliakan, antara yang wajib dengan yang sunnah, ya jangan pilih kasih gitulah. Ya, sepanjang ada waktu untuk melakukan dua-duanya, lakukan. Kecuali misalkan waktu sempit gitu Pak ya, kita hanya bisa melakukan yang fardu aja gitu ya. Dalam hal ini kita harus mengutamakan yang lebih utama. Tapi kalau misalkan waktu lapang, keadaan ya nggak ada yang mendesak gitu Pak ya. Nah ini upayakan untuk tetap melakukan yang wajib dan yang sunnah. Kenapa demikian jemaah sekalian? Nah jawabannya, seseorang melakukan yang wajib, ya Pak ya, sesungguhnya disebabkan karena keterpaksaan. Karena memang hukumnya wajib gitu ya. Katakan misalkan sholat, kalau ditinggalkan sengaja, apalagi diyakini bukan kewajiban lagi, nah ini bisa murtad gitu ya. Kalau misalkan ditinggalin aja karena malas atau macam-macam, ya udah dosa besar. Jadi kita takut akan ada dosa besar yang menimpa kita. Kalau saya nggak sholat, ya udah saya tuh akan mendapatkan dosa besar gitu. Nah ini disebabkan karena kita takut akan ditimpa dosa yang sangat besar, ya udah kita terpaksa untuk melakukan yang wajib. Akan tetapi ibadah-ibadah yang sunnah, ya Pak ya, di sini tidak ada ancaman. Orang yang meninggalkan ibadah-ibadah sunnah, itu nggak diancam akan mendapatkan dosa. Ya seperti kita ketahui bahwa definisi sunnah itu Pak ya, diamalkan atau dikerjakan dapat kebaikan, dapat pahala. Lalu kalau misalkan ditinggalkan, apakah dapat dosa? Tidak. Jadi nggak ada ancaman di sini Pak. Saya kalau ninggalin yang sunnah nanti saya akan ditimpa dosa. Nggak ada seperti itu. Nah, jamaah sekalian, disebabkan karena tidak ada ancaman, lalu seseorang betul-betul menjalankan ibadah sunnah, nah ini betul-betul sukarela. Ini betul-betul karena ia memang ingin untuk mendapatkan pahala. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, makanya ulama-ulama kita mengatakan salah satu bentuk kesempurnaan akidah dapat dilihat gitu Pak ya, bagaimana keadaan seseorang untuk mengamalkan perintah-perintah yang sunnah. Kenapa di sini terdapat nilai akidah yang sangat besar? Karena ia betul-betul menjalankan perintah Allah dalam keadaan sukarela. Jadi agak berbeda dengan persoalan yang wajib tadi Pak. Banyak dari kalangan orang-orang yang beragama Islam, ia jalankan yang wajib karena ancamannya ia takuti. Jadi kalau seandainya nggak ada ancaman, yang wajib ini pun bakal ditinggalin gitu loh. Ya, maka oleh karena itu ya, ulama-ulama kita mengatakan salah satu tanda tauhid kita bagus, baik terhadap Allah, di sini tuh ada aja keinginan untuk melakukan ibadah sunnah. Padahal keadaan diri kita tidak sedang diancam. Jadi inilah hakikat dari tauhid itu Pak. Kita berserah diri kepada perintah Allah. Kita butuh terhadap perintah tersebut. Tanpa ada paksaan pun kita sangat gemar untuk menjalankan perintah tersebut. Nah jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ya kemudian demikian juga dengan larangan-larangan ya Pak ya. Kita ketahui ada larangan yang hukumnya diharamkan. Ada larangan yang hukumnya hanya sebatas makruh. Jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, kebanyakan kita begitu tegas terhadap sesuatu yang
dilarang oleh Allah, di mana hukumnya haram, ya karena apa? Karena ancaman, ya kan? Jadi kita nggak mau mencuri misalkan Pak, kita nggak mau mendolimi orang lain, kita nggak mau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya ya kadang-kadang karena kita takut ancaman. Nah, jemaat sekalian yang saya muliakan, bukan berarti tidak bagus, ya bagus, karena meninggalkan sesuatu karena takut dengan ancaman Allah, ini adalah bagian dari keimanan juga gitu. Akan tetapi tingkatan keimanan akan lebih tinggi gitu Pak ya, di saat kita betul-betul menghindar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Ya karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi nggak hanya sebatas takut aja, mesti dibarengi dengan apa? Cinta, mesti dibarengi dengan mahabbah. Jadi antara khauf dan mahabbah ini mesti bersamaan gitu loh. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi banyak dari kaum muslimin giliran larangannya hanya sebatas makruh. Ia bermudah-mudah aja gitu ya. Toh ini makruh doang, gak apa-apa gitu ya. Cuman makruh doang gitu. Jadi tidak dibenarkan seperti itu. Katakan misalkan bagi orang yang berkurban, mulai dari hari pertama Dzulhijjah sampai tanggal 9, itu dilarang untuk memotong kuku dan rambut gitu ya. Nah ini banyak orang yang bermudah-mudah. Itu kan hukumnya cuma sunnah. Kalau dilarang, kalau dikerjakan ya cuman makruh doang, gak sampai haram gitu ya. Jadi ini bermudah-mudah gitu Pak. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi kita mesti memahami Pak ya, antara wajib dengan sunnah, antara haram dengan makruh, sebetulnya saling berkaitan. Kemudian ganjarannya pun ya saling mengisi. Maka oleh karena itu kita tidak boleh mengabaikan salah satu dari hal tersebut. Kalau memang keadaan kita memungkinkan untuk melakukan dua-duanya. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi inilah syariat agama yang diajarkan oleh Nabi Pak ya, terdiri dari perintah, kemudian terdiri dari larangan. Ini yang disebut dengan takwa. Nah jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, perintah dan larangan tersebut mesti kita jaga. Karena Nabi nggak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali hal itu diinginkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin Pak. Ya. Kemudian Nabi juga nggak mungkin melarang sesuatu kecuali hal itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, katakan misalkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk makan dan minum menggunakan tangan kiri. Ya Pak ya. Jadi ini dilarang. Ya, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, larangan semacam ini disampaikan oleh Nabi disebabkan karena memang hal ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi mengatakan, ya, alasan kenapa ia melarang seseorang makan dan minum dengan tangan kiri karena apa? Syaitan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Dan kita ketahui segala sesuatu yang menjadi karakter kebiasaan syaitan, ini semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, apabila kita mengabaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah dan mengabaikan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, sama saja kita mengabaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi nggak beda Pak, ya nggak berbeda gitu ya. Kita maksiat kepada Rasul berarti kita maksiat kepada Allah. Ya,
Jadi Nabi melarang sesuatu, ya kita langgar gitu ya. Berarti dalam hal ini kita juga bermaksiat kepada Allah. Perlu diketahui hadirin sekalian, siapapun yang bermaksiat kepada Rasulnya, kemudian bermaksiat kepada Allah, ini akan ada konsekuensinya, Pak. Akan ada hukumannya. Katakan misalkan tadi Nabi melarang seseorang untuk makan dan minum menggunakan tangan kiri. Lalu ada seorang anak muda yang melakukan hal seperti itu, Pak ya. Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Engkau harus makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Nah ini laki-laki ini menolak apa yang dilarang oleh Nabi gitu Pak ya. Dan penolakan tersebut mengandung unsur kesombongan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Anak muda tersebut dihukum oleh Allah dengan melumpuhkan tangannya Pak. Jadi kita mesti yakin jika kita maksiat terhadap sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah dan kita maksiat terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah, berarti kita telah maksiat kepada Allah juga. Dan ini akan ada hukumannya, akan ada konsekuensinya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya persoalan keempat ya Pak ya, yang menjadi konsekuensi dari pengenalan kita terhadap Muhammad sebagai Rasul, kita harus menjadikan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai sumber hukum. Ya Pak ya, jadi apa yang diajarkan oleh Nabi? Nah itu yang mesti kita jadikan sebagai sumber hukum. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di kalangan ulama-ulama kita ada sumber-sumber hukum yang lain. Ya Pak ya. Katakan misalkan dalam madhab Malik, mereka punya sumber hukum yang lain, yaitu amalan dan perbuatan sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Nah, ini salah satu sumber hukum yang ada di dalam madhab Malik. Kemudian ya, di dalam madhab Syafi'i juga ada sumber hukum yang lain. Katakan misalkan al-istihsan. Ya, nah ini sumber hukum yang lain. Kemudian di dalam madhab-madhab yang lain, ya, mereka punya sumber hukum tambahan gitu Pak. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, yang disepakati oleh ulama-ulama madhab ya Pak ya, sebagai sumber hukum hanya ada 3 Pak. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi, lalu kemudian yang ketiga ijma. Bukan ijtihad juga ya, ijma. Kalau ijma kesepakatan, kalau ijtihad pendapat ya. Baik. Nah, teman sekalian yang saya muliakan, jadi yang paling inti di sini adalah Al-Qur'an, baru kemudian hadis-hadis Nabi. Ya. Adapun yang lain-lain, ini sebetulnya pengembangan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tadi. Sumber hukum yang lain turunan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Katakan misalkan ijma. Nah ini ijma ini mengacu kepada hadis atau Al-Quran. Jadi tetap kembali ke sini Pak. Ya, katakan misalkan yang lain-lain gitu ya. Itu semuanya pasti mengacu ke Al-Quran dan As-Sunnah. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau misalkan turunan-turunan sumber hukum seperti yang kita sampaikan tadi Pak ya, ada perbuatan sahabat-sahabat yang ada di Madinah, amal ahli Madinah gitu ya, ada istihsan, ada istishab gitu Pak ya. Ini sumber hukum turunan dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya.
Nah, kalau misalkan turunan-turunan sumber hukum ini berlawanan, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, nggak boleh diambil, Pak. Ya, tetap kuncinya di sini. Ya. Kemudian selanjutnya, kadang-kadang ulama-ulama kita beda pendapat gitu ya. Ini begini, dalilnya ini. Nah, di dalam persoalan semacam ini, ijtihad tadi ya, di dalam persoalan ijtihad tersebut, kita harus mencari mana yang paling dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Katakan misalkan Imam Malik mengatakan hukum untuk A seperti ini, kemudian imam yang lain mengatakan bukan seperti itu gitu ya. Nah, ini kita harus mencari mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, dari sini ya kita mesti tahu Pak ya, apapun alasannya, yang menjadi sumber hukum tetap harus mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, terdiri dari Al-Quran dan hadis-hadis. Ya, baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, persoalan berhukum terhadap syariat yang disampaikan oleh Nabi, ini mutlak. Ya Pak ya, mutlak. Artinya apa? Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperkenankan berhukum kepada hukum di luar apa yang ditetapkan oleh Nabi atau yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mutlak. Ya. Katakan misalkan dalam tatanan bernegara ya Pak ya, dalam tatanan bernegara, ya semua negara punya hukum sendiri-sendiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan hukum berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempurnaan hukum agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita, nah ini hukumnya mencakup segala lini kehidupan manusia Pak. Ya, bicara soal hukum tata negara, itu diajarkan dalam agama kita Pak. Ya. Bicara soal hukum atau ketentuan ekonomi, itu diajarkan dalam agama kita. Bicara soal politik, di dalam buku fikih ada bab siasah. Bagaimana seseorang yang beriman berpolitik, itu dituntun dalam syariat agama Islam. Jadi agama kita itu sangat sempurna Pak. Urusan-urusan, aturan-aturan yang berkaitan dengan skala yang sangat besar, seperti negara gitu Pak ya, itu diatur. Dan bahkan sampai urusan-urusan yang kecil, itu diatur dalam Islam Pak. Ini kesempurnaan agama kita tuh. Katakan misalkan aturan dalam rumah tangga, itu diatur dalam Islam. Atau aturan yang berkaitan dengan pribadi seseorang, bagaimana ia mesti mandi, bagaimana ia mesti bersuci, bagaimana ia mesti melakukan hal-hal yang baik untuk dirinya, itu diatur dalam agama Islam. Jadi sempurna sekali ajaran Islam Pak. Mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Katakan urusan kamar mandi betul-betul diatur dalam Islam. Maka karena itu ya, bicara soal kenegaraan, ya Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan As-Sunnah telah menentukan hukum yang mesti dijalankan. Akan tetapi coba Bapak lihat negara-negara yang ada, mereka berhukum dengan hukum siapa Pak? Hukum manusia. Mereka mengabaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita katakan ya mutlak mesti berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah dalam keadaan seperti ini ya seseorang akan berdosa Pak. Ya seseorang akan berdosa kalau misalkan ia tegakkan hukum buatan manusia, akan berdosa Pak. Ya. Akan tetapi yang berbeda, yang mesti kita pahami di sini hanya sebatas dosa. Adapun orang-orang Khawarij memahami hal ini sebagai apa Pak? Sebagai
sesuatu yang menyebabkan seseorang murtad dari Islam. Enggak sampai seperti itu juga, Pak. Ya, jadi orang yang berhukum, katakan negara kita berhukum kepada Undang-Undang Dasar 45, dasar hukumnya Pancasila gitu, Pak ya. Nah, ini orang-orang di negara kita tuh murtad semua. Enggak. Ya, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya berdosa aja. Nah, makanya orang-orang Khawarij itu ya mengkafirkan pemimpin atau presiden di sebuah negara yang berhukum kepada hukum manusia gitu ya. Nah, jadi wallahu a'lam di sini kita harus jeli, Pak. Ya, kita harus jeli. Sekalipun di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, ulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Kafir di sini maksudnya bukan kafir hakiki. Kafir di sini maksudnya adalah kekufuran yang menyebabkan dosa, bukan kekufuran yang menyebabkan seseorang murtad. Makanya Ibnu Abbas mengatakan kafirin di sini tafsirnya adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak menyebabkan seseorang dihukum sebagai orang kafir. Makanya Bapak lihat orang-orang Khawarij itu ya nggak ada ragu-ragunya bikin kerusakan, bom di mana-mana gitu Pak ya. Nah, itu memang keyakinan mereka seperti itu ya. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, kembali ke sini Pak ya. Hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mesti menjadi sumber hukum. Ini mutlak ya Pak ya. Kalau misalkan nggak ditegakkan, dalam pandangan Ahlus Sunnah kita berdosa. Adapun dalam pandangan Khawarij, orangnya murtad, darahnya halal. Ini keliru, sesat. Pemahaman ini sesat. Baik. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, persoalan ke-6 yang menjadi konsekuensi pengenalan kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, kita harus ridho terhadap ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh beliau. Jadi harus ridho Pak. Ya. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang menerima ketentuan hukum, jadi diterima gitu Pak ya. Tapi dia nggak ridho. Banyak yang seperti itu. Ya contohnya persoalan wajib atau persoalan haram tadi gitu ya. Ya, ia terima ya, Allah memerintahkan sesuatu yang wajib gitu Pak. Ia terima. Kemudian Allah melarang sesuatu yang haram, ia terima gitu Pak. Cuman hanya sebatas diterima aja. Kemudian dilaksanakan iya, tapi di sini nggak ridho. Jadi ini nih keimanan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya nggak hanya sekedar menerima apa yang disampaikan oleh Rasul, tapi kita harus ridho terhadap apapun yang ditetapkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebagai contoh ya, kemarin pada saat kita membicarakan tafsir, nah itu orang-orang Bani Israel berhukum kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya persoalan atau perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka, ini mereka cari solusinya dengan bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa mengatakan ya, untuk mendapatkan solusi kalian mesti menyembelih seekor sapi. Nah ini nih, mereka terima tapi mereka nggak ridho gitu Pak. Ya, mereka terima tapi mereka nggak ridho, sehingga banyaklah pertanyaan. Sebetulnya banyaknya pertanyaan yang mereka mau supaya penyembelihan itu gagal. Sebetulnya itu yang mereka inginkan gitu ya. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, kita terhadap Nabi kita, apapun yang ia sampaikan, kita terima, kita amalkan, dan kita mesti ridho terhadap ketentuan yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik.
Kita lihat di halaman ke-21 ya Pak ya. Syekh Utsaimin menyebutkan dalil untuk poin-poin yang tadi kita sampaikan. Ada 6 poin tadi Pak ya, konsekuensi dari pengenalan kita terhadap Muhammad sebagai Rasul. Nah ini ke-6 poin ini dalilnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Artinya, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya Pak ya. Jadi kita lihat di sini di dalam ayat yang mulia ini ada 3 hal yang mesti ada di dalam diri kita saat kita menerima syariat yang ditetapkan oleh Rasul. Ya Pak ya. Persoalan pertama, seperti disampaikan oleh Imam At-Tahawi ya. Imam At-Tahawi, beliau adalah ulama yang sangat kompeten dalam bidang akidah. Ya Pak ya. Dalam kitab beliau Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, la tathbutu qadamal islama illa ala dhahri taslim wal istislam. Seseorang tidak mungkin kokoh di atas agama Islam sebelum ia betul-betul berserah diri terhadap syariat yang ada di dalam Islam tersebut. Jadi kekokohan kaki kita di dalam agama ini Pak, sehingga kita istiqomah untuk menjalankan syariatnya, itu sangat bergantung kepada sikap berserah diri kita kepada syariat yang ada dalam Islam tersebut. Sehingga beliau di sini mengatakan ya, ada 3 hal yang mesti diperhatikan supaya kita menjadi orang yang kokoh di atas Islam ini. Yang pertama, at-tahkim. Kita harus berhukum kepada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dalam hal ini bersyariat sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini sangat penting jemaah sekalian. Kita berhukum kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Katakan misalkan dalam sebuah persoalan kita dihadapkan dengan 2 hukum. Ya Pak ya. Kita dihadapkan dengan 2 hukum. Dan rata-rata seperti itu Pak. Ya, minimal 2 hukum yang ada di hadapan kita untuk satu persoalan. Ya, sebagai contoh ya Pak ya, sebagai contoh Allah memerintahkan kita untuk sholat. Ya Pak ya. Di dalam perintah sholat ini minimal ada 2 hukum yang kita lihat. Yang pertama apa? Sholat dijalankan karena ini perintah Allah. Kemudian yang kedua, sholat ditinggalkan
karena kita punya kepentingan yang lain. Nah, ini hukum yang kedua. Minimal jamaah sekalian, sholat ditunda karena kepentingan belum selesai. Minimal seperti itu, Pak. Jadi intinya, di hati kita pasti ada pemberontakan terhadap sebuah hukum. Hati kita berkecamuk karena di satu sisi hukum ini perintah Allah. Hati kita berkecamuk karena di sisi lain kita punya kepentingan yang lebih penting menurut kita dibanding perintah tersebut. Nah ini nih. Di saat kita merasa kepentingan kita lebih utama dibanding perintah Allah, perintah yang mana yang kita ambil? Kemauan diri kita kah atau kemauan Allah Subhanahu wa taala? Nah ini. Jamaah sekalian ya. Jadi minimal dua hal ini akan ada di dalam setiap persoalan hukum. Kemudian contoh lain ya, katakan misalkan hukum manusia, adat budaya katakan. Ya. Katakan kita sebagai orang Jawa punya adat budaya seperti ini. Atau saya misalkan orang Batak gitu ya, punya adat budaya semacam ini. Ternyata dalam masalah itu Allah juga punya hukum yang Ia tetapkan. Jadi berbenturan antara hukum budaya dengan hukum yang ditetapkan Allah dalam satu persoalan. Kira-kira mana yang kita dahulukan? Budaya, adat istiadat kita kah? Atau hukum yang ditetapkan oleh Allah kah? Nah ini ya persoalan yang sangat penting ini. Kalau misalkan kita betul-betul menginginkan kedua kaki kita tetap berpijak kuat di atas agama Allah, harus memilih hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mendahulukan hawa nafsu kita, mendahulukan adat budaya yang berlaku di tempat kita, ya udah. Saat ini terjadi dengan keadaan berkelanjutan, sadar atau tidak, kaki kita tuh makin bergeser dari kebenaran agama. Ujung-ujungnya nanti Pak apa yang terjadi? Budaya inilah yang kita pandang sebagai kebenaran. Hukum yang ditetapkan oleh Allah hanya apa? Kebenaran-kebenaran yang sifatnya sesaat aja gitu ya. Jadi kalau udah begini bahaya Pak. Ya, kalau udah begini bahaya ya. Baik, jadi yang pertama kita harus berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, kata Syekh At-Tahawi ya Pak ya, kata Imam At-Tahawi, adamul harji fin nafsi. Saat menerima ketentuan hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah, di hati kita tuh nggak boleh ada penolakan sedikit pun. Jadi hati kita mesti betul-betul menerima ketentuan hukum tersebut. Jadi nggak boleh ada penolakan. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, nah ini persoalan yang sangat rumit ya Pak ya, persoalan yang sangat berat. Artinya apa? Sungguh masih banyak sekali orang-orang yang beragama Islam, ya, saat ia diperintahkan oleh Allah, di hatinya tuh sebetulnya yang ada apa? Penolakan. Di hatinya itu sebetulnya yang ada pemberontakan. Jadi ia nggak ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi di sini tuh berkecamuk. Ngapain sih ada perintah sholat gitu ya? Ngapain sih ini macam-macam gitu? Jadi nggak menerima, di sini nggak legowo terhadap aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini bahaya Pak. Ya, kalau hati kita nggak menerima, sekalipun perbuatan kita melaksanakan gitu ya, ini pada akhirnya nanti kondisi hati ini akan menjauhkan kita dari agama. Ya Pak ya, pada akhirnya nanti ya kita tuh capek sendiri.
Kenapa demikian? Karena zahiriyah kita, fisik kita, hakikatnya berbuat berdasarkan apa yang ada di hati kita, Pak. Jadi kita bisa berbeda dengan kondisi hati kita dalam perbuatan. Ini nggak mungkin lama, ya Pak ya. Ya katakan misalkan contohnya Bapak bekerja di sebuah tempat, tapi di hati Bapak nggak serak sama pekerjaan tersebut. Ya sekali, dua kali, tiga kali Bapak masih ya betah gitu Pak ya, tapi sebetulnya nggak nyaman gitu ya. Betah iya, cuma nggak nyaman gitu ya, karena kondisi hatinya nggak serak sama pekerjaan tersebut. Nah jemaat sekalian, ya ujung-ujungnya karena Bapak nggak serak sama pekerjaan itu, hati Bapak nggak nyaman, ya udah out juga gitu ya, keluar, resign macam-macam gitu ya. Nah sama, kita pun menjalankan syariat agama Allah. Kalau di sini nih Pak, di hati ini nggak menerima, nggak serak gitu ya, nggak ridho, ya udah apapun yang kita amalkan dari perintah-perintah Allah tadi, nggak bakal lama itu. Ya, cepat atau lambat pasti akan ditinggalkan nantinya. Maka oleh karena itu rahasianya supaya seseorang dapat istiqomah dalam segala kebaikan apapun Pak ya, atau untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, hati kita harus betul-betul nyaman dengan larangan tersebut, nyaman dengan perintah tersebut. Kalau hati kita nggak nyaman, nggak menerima gitu Pak ya, biarpun Bapak menjalankan perintah Allah, akhirnya nanti biarpun Bapak bisa menjauhi larangan Allah, akhirnya nanti akan bablas juga. Jadi persoalan hati menerima syariat yang ditetapkan oleh agama, ini adalah energi Pak, ini adalah kekuatan ya, sehingga apa? Sehingga kita akan istiqomah di atas agama ini. Sehingga kebaikan apapun dapat kita lakukan dengan keadaan terus menerus. Baik. Satu lagi Pak ya. Satu lagi ya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, kata Imam At-Tahawi yang ketiga, supaya kita betul-betul istiqomah di atas agama ini, ya kita harus memiliki sikap at-taslim, taslima. Rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau misalkan kita rela, katakan misalkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar kita sholat tahajud. Ya Pak ya, hukumnya sunnah aja, nggak wajib gitu ya. Tapi persoalannya sangat berat karena mesti bangun malam. Nah ini nih, kira-kira Bapak rela nggak? Gitu ya, harus bangun di tengah malam, kondisi cuaca lagi hujan, dingin banget, harus nyentuh air gitu ya. Mata kayaknya rapat banget, harus dibuka, selimut harus ditanggalkan, bantal harus dipinggirkan gitu ya. Nah ini Bapak rela nggak? Itu. Kalau Bapak rela mengikuti apapun yang diatur oleh Allah, apapun yang ditetapkan oleh Allah, insya Allah kita akan istiqomah di atas agama ini. Tapi kalau misalkan nggak rela gitu ya, udah, ini bakal jadi bumerang nantinya. Sholat tahajud ya, paling nanti semalam 2 malam atau 1 bulan dia selesai. Ya Pak ya. Karena ya ia melakukan sholat tahajud karena ada yang diinginkan dari Allah, bukan karena rela diatur oleh Allah. Anak mau lulus misalkan ya, sebulan lagi sedang ujian UTS misalkan gitu ya, atau ujian akhir semester. Nah ini datang kepada Allah di tengah malam minta gitu ya. Cuman bukan dasar kerelaan gitu loh. Ya, ada maunya juga urusan duniawi gitu ya.
Seandainya ada muatan akhiratnya sedikit pun, nah itu masih mending gitu Pak ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, inilah yang kita sampaikan tadi di awal. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Ada larangan yang haram, ada larangan yang makruh. Sukarela, ini posisinya di mana Pak? Jadi kita rela mengikuti aturan Allah, posisi yang paling dominan adanya di ibadah yang sunnah. Kemudian di ibadah meninggalkan yang makruh. Jadi Bapak tekun menjalankan ibadah sunnah, insya Allah karena Bapak rela, gitu ya. Karena Bapak rela. Cuman jangan salah, banyak juga yang tidak rela dengan apa? Tujuan-tujuan yang ia inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, seperti yang kita sampaikan pas waktu khutbah Idul Adha kemarin, ya. Ibrahim dan Ismail pasrah. Judulnya pasrah, Pak. Ya, sehingga mereka berdua siap melakukan perintah yang sangat berat. Ismail siap lehernya dipotong. Ibrahim sebagai ayah siap motong leher anaknya gitu ya. Jadi ini sangat berat nih. Berat sekali diperintah. Cuman sekalipun begitu beratnya perintah tersebut, mereka berdua kata Allah apa? Aslama. Rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun demikian. Tadi tahajud berat gak Pak? Ya berat gitu ya, apalagi yang kerjanya di Jakarta gitu ya. Nanti pas giliran berangkat ngantuk repot kan. Mendingan tidur aja sampai subuh biar segar nanti berangkat kerja gitu kan. Di kereta berdirinya gitu kan. Jadi tahajud itu berat Pak. Tapi jangan salah, biarpun berat, kalau kita terima dengan sikap rela sama aturan Allah, bisa istiqomah. Bisa istiqomah. Sampai di sini pembahasan ini masih masih belum selesai Pak ya. Karena Imam At-Tahawi di sini menjelaskan ada hal-hal yang menghalangi seseorang untuk bisa berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Untuk bisa apa? Ridho terhadap hukum Allah. Untuk bisa rela terhadap hukum tersebut. Ada beberapa hal yang menghalangi yang demikian. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sampaikan. Kemudian ya mulai dari sekarang Pak ya, jadwal kajian kita di minggu pertama dan kedua akidah ya Pak ya, biar pembahasannya nggak putus. Kalau kita selang-seling putus. Jadi pekan ketiga dan keempat insya Allah tafsir. Sampai di sini kita tutup dengan kafarah majelis. Nggak ada pertanyaan Pak ya, udah jauh. Oh iya. Ini kebetulan ada teman juga nanya juga bukan di tempat kerja lain. Saya sekarang tuh katanya ada misalnya mesin terus jadi Jumatan tuh bisa ganti-gantian gitu. Jadi misalkan minggu ini bisa Jumatan, minggu besok kerja sama temennya itu gimana ya? Biasanya solusi apa yang terbaik menurut Baik, bismillahirrahmanirrahim. di sisi lain wajib menafkahi keluarga, di sisi lain tidak bisa sholat Jumat. Ya. Jadi walau alam, sholat Jumat ini posisi hukumnya sangat ya sangat tinggi gitu ya. Dalam agama kita tuh ya anjuran yang sangat dianjurkan bagi setiap kaum muslimin gitu ya. Jadi kalau misalkan ada tempat kerja membuat aturan gitu ya, karyawan selang-seling untuk sholat Jumat supaya produksi mungkin nggak berhenti kan begitu. Jadi nggak bisa dimatiin. Kalau mesin-mesin dari Eropa itu kan nggak boleh mati. Baik. Jadi kalau alam di satu sisi ya harus nafkahin keluarga juga gitu ya. Persoalannya sebetulnya
keberanian aja, ya, keberanian aja. Jadi intinya sebisa mungkin ya perusahaan semacam ini ditinggalkan ya. Jangan takut, ya, jangan takut atas rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cari yang lain aja, ya, cari yang lain aja. Karena ini kaitannya udah berhubungan dengan syariat, ya. Jadi sampai sholat Jumat diatur sip-sipan gitu ya. Jadi nggak benar udah ya. Jadi walau alam dicari aja tempat pekerjaan yang lain dan jangan takut atas rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya kita lebih serius lagi untuk menjalankan syariat agama Allah, Allah berjanji rezeki kita tuh akan lebih bagus. Itu janji Allah itu. Ya, janji Allah. Kalau kita maksiat kepada Allah, ya udah rezekinya akan bermasalah. Nah, sekarang sip-sipan sholat Jumat ini maksiat atau bukan? Ya, maksiat gitu ya. Maksiat. Berarti kita bekerja secara kasat mata, tapi hakikatnya kita mempersempit jalur rezeki dari Allah untuk kita gitu ya. Jadi walau alam, jangan ragu itu aja, ya. Kalau Anda saranin keluar aja dari perusahaan semacam itu, ya, nyari pekerjaan yang lain. Insya Allah rezeki kita akan lebih luas kalau kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Insya Allah seperti itu. Baik jemaah sekalian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.